Perkenalkan, nama saya Rosa Gabrilea dari kelas 11 UPW absen 31 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban manusia. Pertama, pengertian dari hak asasi manusia. HAM adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Ada 4 ciri dari hak asasi. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Yang kedua adalah universal. Hal ini berarti HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan juga perbedaan lainnya. Yang ketiga adalah permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Yang keempat tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak yang sudah diatur dan ditetapkan. Berikutnya adalah pengertian kewajiban. Kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban asasi manusia dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Konsep dari hak dan kewajiban asasi manusia bersifat universal dan tidak dipengaruhi atau dibatasi oleh status keluarga negaraannya. Hal itu disebabkan keduanya dilandaskan pada keyakinan bahwa hak dan kewajiban tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Hal ini juga diatur dalam URI nomor 39 tahun 1999, pasal 1 dan pasal 1 ayat 2. Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Berikutnya adalah substansi HAM dalam perspektif Pancasila. Yang pertama adalah sila ketuhanan, yaitu hak kebebasan beragama, kebebasan dari ras, suku, warna kulit, juga kewajiban menghormati setiap perbedaan agama, budaya, dan ras yang ada. Sila kedua adalah hak pengakuan martabat manusia, kewajiban mengakui persamaan derajat. Sila ketiga adalah hak kemerdekaan dan memperoleh martabat yang sama, kewajiban dan cinta tanah air dan bangsa. Sila keempat adalah hak mengeluarkan pendapat, kewajiban untuk mengutamakan musyawarah atau mufakat. Sila kelima adalah hak jaminan sosial, kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Faktor yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila dalam sila ke-1 dan sila kedua. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 2. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Meskipun kita sudah mengetahui apa itu hak asasi manusia, juga kewajiban, dan juga perspektif dalam Pancasila, tetapi ada juga kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Misalnya, kasus Trisakti, saat gelombang demonstrasi yang menuntut Soeharto mundur pecah di segala penjuru tanah air, terjadi penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa yang sedang menyalurkan aspirasinya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, dan menyebabkan puluhan orang lainnya luka-luka. Yang kedua adalah tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini merujuk pada 2 kejadian demonstrasi terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan menewaskan 6 orang mahasiswa. Kemudian terjadi tragedi Semanggi kedua pada tanggal 24 September
1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Yang terakhir adalah upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia. Yang pertama adalah melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Yang kedua, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. Yang ketiga, melakukan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia adalah Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah Komnas, Komisi Nasional HAM. Dan yang ketiga adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam penyampaiannya kurang berkenan di hati Anda.